Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Yana Trihartati. Saya Lola Apri Dwi Juwita. Saya Pamela Agatha. saya Firman Nuriski. Saya Raisa Oktara Madani. Saya Natasha Nur Fadila. Pada video kali ini kami akan membacakan jurnal nasional, 2 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamela Agatha. Saya Raisa Oktara Madani. Baiklah, di sini kami akan membacakan abstrak dan juga kesimpulan dari jurnal yang berjudul Frekuensi Berenang Terhadap Paru-Paru Amar Fadullah Ratna Kurniawati SKEP NS MKEP Akper Al-Kautsar Temanggung. Untuk abstraknya akan dibacakan oleh saya sendiri, Pamela Agatha. Latar belakang, paru-paru adalah organ tubuh yang mempunyai fungsi vital pada manusia. Paru-paru berfungsi sebagai alat pernafasan manusia yang membutuhkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Diperlukan untuk menjalankan fungsi normal sel dalam tubuh secara maksimal. Kapasitas paru-paru baik dapat dilakukan dengan cara olahraga atau latihan fisik. Humaida 2009. Renang merupakan salah satu olahraga aerobik yang juga melibatkan seluruh otot utama tubuh dan juga memberikan hasil keseluruhan dibanding dengan olahraga lain. Pada saat berenang, yang rutin dapat memberikan hasil baik pada respon tubuh, termasuk jantung, paru-paru, pembuluh darah, primer, otot-otot dan sistem endokrin. Situmorang, DKK 2014. Frekuensi adalah waktu ulangan berapa kali latihan dikerjakan setiap sesi atau minggunya. Aktivitas fisik termasuk kategori teratur atau menjadi kebiasaan ketika aktivitas fisik tersebut dilakukan minimal 3 kali seminggu. Untuk tujuan dari abstrak yaitu untuk mengetahui frekuensi paru-paru berenang saat dilakukan minimal 3 kali dalam seminggu. Untuk metode dalam jurnal ini yaitu berenang dengan teratur dapat menjadikan frekuensi paru-paru menjadi lebih baik minimal 3 kali dalam seminggu dan 12 kali per 3 bulan. Untuk hasil dalam jurnal ini yaitu frekuensi berenang yang teratur yaitu 12 kali per 3 bulan memiliki hubungan dengan kapasitas paru-paru. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan uji koreksi latihan person pada tabel berikut. Pada jumlah rata-rata vital capacity dengan frekuensi berenang yang berbeda terjadi peningkatan. Hal ini dibuktikan pada tabel berikut. Kata kunci dari jurnal tersebut yaitu paru-paru renang frekuensi kapasitas paru-paru. Untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh Raisa. Kesimpulannya adalah dari ketiga vital tersebut, maka renang membagi kapasitas paru-paru sangat penting walaupun sudah lanjut usia. Frekuensi paru-paru setiap 3 kali seminggu sangatlah penting untuk kebugaran tubuh dan kesehatan fisik. Selain itu, melatih otot-otot untuk bergerak dan tidak kaku. Frekuensi paru-paru saat berenang meningkat dan saat setelah berenang akan menurun. Jadi renang dalam 3 kali seminggu sangatlah penting untuk kebugaran tubuh dan kesehatan fisik dan otot-otot. Baiklah, itu saja yang kami dapat baca dari abstrak dan juga kesimpulan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membaca tentang jurnal asuhan perawatan tentang pemberian teknik batuk dalam pengenalan kebutuhan oksigen pada klien dengan tuberkulosis paru di ruangan paru-paru rumah sakit. Nama Natasha Nur Fadila dan saya Lola Apri Dwi Juwita. Yang pertama, tuberkulosis paru adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis berdasarkan di rumah sakit Ampat pada tahun 2017 terdapat 321 jiwa yang terinfeksi kuman tuberkulosis. Untuk mengetahui dengan tepat tentang penanggulangan hasil perawatan pada pelayanan tubuh dan TPS dengan tuberkulosis, kami menggunakan proses perawatan berikuti pengajian diagnosa perawatan intervensi dan endokrin. Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang berbentuk studi kasus. Penelitian dilakukan selama 4 hari yaitu 11 sampai 14 Juni 2018 yang dilakukan di ruangan paru-paru Rumah Sakit Dr. M. Hawis Ambon dengan subjek penelitian dan uji dengan
tuber paru berdasarkan pengajian pada Tuan UU dan Tuan US terdapat data antara lain. Tuan UU mengatakan batu berdahak, susah napas, respirasi 24 per menit, tidak menggunakan alat bantu pernapasan, klien cuma sakit sejak tanggal 5 Juni 2018. Tuan FF mengatakan batu berfungsi sertai jari susah napas. Respirasi 28 kali per menit, tidak menggunakan alat bantu pernapasan, klien rumah sakit sejak tanggal 11 Juni 2008. Yang proses perawatan pada muncul posisi optimal keberhasilan berjalan nafas. Tuan tidak dapat melakukan teknik batu aktif pada hari ketiga dan Tuan FF dapat melakukan teknik batu pada hari kedua pelaksanaan dilakukan secara dengan rencana yang dibuat yang dapat melakukan sampai itu efektif. Baiklah, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada klien 1, Tuan UU dan klien 2, Tuan FS dengan tuberkulosis paru di ruang paru-paru RSUD Dr. Muhammad Alusi Ambon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pada saat dilakukan pengajian pada klien 1 Tuan UU maka didapatkan yaitu data Tuan UU keringat pada malam hari, merasa sesak ketika bernapas, dan nyeri batuk kurang lebih 9 bulan yang lalu. Batuk berdahak, dan merasa lemas, demam dan berat badan menurun. Mual dan muntah, nafsu makan menurun. Pemeriksaan BTA hasil positif, tanda-tanda vital. Tekanan darah TB 110/90 Kg, nadi 88 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 37 Celcius, 37 derajat Celcius. Kemudian tidak menutup mulut saat batuk. Dan keluarga tidak mengetahui apa itu teknik batuk efektif dan bagaimana cara melakukan tindakan teknik batuk efektif pada klien 2. Pada klien 2 Tuan FS maka didapatkan data yaitu Tuan FS mengatakan berkeringat pada malam hari, merasa sesak ketika bernapas, dada terasa nyeri, batuk sejak 6 bulan yang lalu. Batuk berlendir, disertai darah kurang lebih 4 minggu yang lalu. Klien merasa lemas, demam dan berat badan menurun. Pemeriksaan BTA masih positif. Tanda-tanda vital, tekanan darah 90/70 mmHg, nadi 80 per menit, suhu 37 derajat Celcius, referensi 28 kali per menit. Klien tidak menutup mulut ketika batuk. Klien dan keluarga tidak mengetahui apa itu teknik batuk efektif dan bagaimana cara melakukan tindakan teknik efektif. 2. Di dalam penelitian penulisan terdapat masalah yang muncul pada kedua klien yaitu ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubung dengan batuk yang tidak efektif. 3. Di dalam penelitian, rencana yang dibuat penulis dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang asuhan perawatan dengan memberikan teknik batuk efektif pada dalam pemenuhan kebutuhan oksidasi pada klien dengan TB paru. Perencanaan yang dilakukan oleh penulis berdasarkan masalah dengan ketidakefektifan bersihan jalan napas ditandai dengan batuk yang tidak efektif pada klien 1 Tuan UU dan klien 2 Tuan FS. 4. Pelaksanaan asuhan perawatan pada klien 1 Tuan UU dan klien 2 Tuan FS mengacu pada rencana yang telah disusun oleh dan disepakati bersama kedua klien dan keluarga serta melibatkan keluarga secara aktif dengan memperhatikan cara teknik batuk efektif dengan baik. 5. Evaluasi yang didapatkan pada klien 1 dapat melakukan tindakan batuk efektif dengan baik dan dapat mengeluarkan dahak dengan baik pada hari ketiga, dan klien 2 dapat melakukan teknik batuk efektif dengan baik dan dapat mengeluarkan dahak dengan baik pada hari kedua. Dengan cara mengajarkan teknik batuk efektif selama 4 hari menunjukkan bahwa dari masalah yang didapatkan pada kedua klien semuanya telah teratasi dan klien 1 dan klien 2 mampu melakukan teknik batuk efektif secara mandiri. Baiklah, itulah penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Rizky. Saya Yona Prihatadi. Jadi kami akan membacakan jurnal internasional tentang
Conta, development and validation of the MISID nursing care tool for pre-operative patients with lung cancer in China. Introduction. Current research suggests the MISID nursing care is widespread in preoperative lung cancer patent in China. And the preoperative airway management nursing care for lung cancer patent is not sterilized. Missing nursing care from preoperative lung cancer patents, on the other hand, is rarely investigated, particularly from the patent's perspective. This study aimed to develop and validate the MISCARE survey for pre-operative patents with lung cancer in China. Method. This study created the preliminary draft of the MISCARE survey, lung cancer patent MSLCP, and tested in the reliability and stability throughout the run of lung cancer resection. 494 50 and 109 cases respectively. 20 patents and 6 experts determined the phase and the content validity. EFA and CPA assess construct and convergent validity. Internal consistency including convex alpha, Spearman Brown reliability, and retest reliability was also examined. Result. The scale contained 15 items including specific care, communicative care, family care, and basic care. EMO was 9,032, 036, and Berkeley test of spectrophic so the attribute factor item loads ranged from 0.765 to 0.853, 0.824 CFA showed goodness of the fit. MSEA or GFA, AGFE, GFE, NFE, EFE for each dimension. F ranged from 0.555 to 0.717 and CR from 0.1861 to 0.904. And conclusion, the MSLCP was reliable and valid in the study, making it appropriate for the Chinese lung cancer patent population. This tool is more objective in its presentation of the MISID nursing care, assisting nursing staff in optimizing nursing procedures before surgery, encouraging the implementation of higher quality tumor care, and promoting the recovery of lung cancer surgery patients. And the keyword: China's lung cancer, MISID nursing care, skymetry, properties, and scalable development. Baiklah, saya akan membacakan conclusion. The MISCARE surveys scientific evidence easy to relate of preventive care item and has credibility and validity in the study, which was sizable for the Chinese lung cancer patient population. There were 15 items in the MISCARE circle lung cancer patient, including specific care, communicative care, timeline care, and basic care. From the standpoint of patient, the study analyzed practical strategies to improve the quality of preventive airway management service in Chinese hospital. The initiative to work preventive lung cancer patient care improve nursing service for this specific population by focusing on patient nursing care, which is iceberg not only for strengthening the public service role, recognition of diversity in China, 13 hospital, but also for efficient
functioning the hospital, overall humanistic care, environment, and art. Itulah video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.